Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat HKTV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala pujaan dan pujian hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang kepadanya kita senantiasa bersyukur karena telah memberikan limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, termasuk kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat HKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada momentum pagi hari ini tema akan kita bahas berkaitan tentang membangun sebuah keluarga yang bukan hanya membangun keluarga di dunia, namun membangun juga keluarga di akhirat kelak dengan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bicara tentang keluarga, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang besar. Karena keluarga dalam kehidupan masyarakat merupakan institusi kecil, namun bisa berpengaruh terhadap institusi yang besar. Bahkan maju mundurnya sebuah negara itu juga berkaitan erat tentang baik dan buruknya sebuah keluarga. Jika keluarga baik, maka kumpulan dari keluarga-keluarga itu akan membentuk sebuah RT yang baik. Kumpulan RT yang baik akan membentuk RW yang baik. Kumpulan RW yang baik akan membentuk desa yang baik. Kumpulan dari desa yang baik akan membentuk kecamatan yang baik. Kumpulan kecamatan yang baik akan membentuk provinsi yang baik, dan kumpulan provinsi yang baik akan membentuk sebuah negara yang baik. Nah, karenanya ketika institusi kecil ini bermasalah, maka akan menjadikan masalah pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu membangun keluarga ini menjadi salah satu cara untuk bagaimana membangun sebuah negara yang baik insya Allah. Nah, karenanya untuk membangun keluarga yang bisa sehidup sedunia dan juga sesurga, maka banyak hal yang akan kita bahas, namun tidak akan cukup untuk kita bahas 1 jam, 2 jam, bahkan 1 hari, 2 hari tidak akan cukup. Karena membangun keluarga itu tidak cukup sehari 2 hari, namun sepanjang hidup kita hendaknya bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah menyampaikan bahwa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman, dia akan diikuti oleh keluarga besarnya. Dengan syarat semuanya beriman, maka Allah menjanjikan akan dipertemukan kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya bahwa membangun keluarga itu sejatinya membangun keluarga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita membangun keluarga hanya bertemu di dunia, tidak bertemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Idealnya bertemu di dunia juga bertemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ada keluarga yang bertemu di dunia namun tidak bertemu di surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka untuk membangun keluarga ini, yang pertama yang harus kita miliki adalah hendaknya kita memiliki visi, misi dalam membangun sebuah keluarga. Visi merupakan cita-cita. Keluarga yang kita bangun ini visinya apa? Apakah visi dunia saja atau visi yang mencakup dunia dan akhirat? Dan orang yang beriman ketika dia membangun visi sebuah keluarga, maka dia akan mencakup dunia dan juga akhirat. Dan ini terinspirasi dari ayat Allah SWT, dari doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dari doa ini sejatinya ini menjadi sebuah visi kehidupan kita, termasuk visi dalam membangun sebuah keluarga. Maka keluarga itu terbangun dengan visi yang mencakup dunia dan juga akhirat. Sahabat-sahabat HKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika visinya sudah orientasinya akhirat dengan tidak meninggalkan dunia, maka program-program kerja dalam sebuah keluarga maka harus program-program kerja yang memberikan manfaat, memberikan dampak baik terhadap kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak. Nah, karenanya setelah kita memiliki visi, ya, surga di dunia, surga di akhirat, maka harus ada misi dalam membangun sebuah keluarga. Paling tidak ada 3 misi sebagai perwujudan atau turunan dari sebuah visi yang besar tadi. Apa misi membangun sebuah keluarga? Yang pertama adalah terjaganya eksistensi umat manusia, terjadinya kesinambungan kehidupan umat manusia. Dan ini telah ditegaskan dalam firman Allah SWT, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa. Inilah misi yang pertama, yaitu agar kehidupan manusia senantiasa mengalami keberkesinambungan. Sebab hari ini, sahabat HKTV yang dimuliakan Allah SWT, ada sebagian kecil manusia yang ketika mereka menikah, mereka tidak ingin punya anak, tidak ingin punya keturunan. Ini berarti melanggar fitrah manusia. Nah, ketika orang tidak ingin punya anak, akan bisa menyebabkan terputusnya kesinambungan manusia. Pun juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Ayam, binatang, tumbuh-tumbuhan, ketika mereka tidak ingin punya keturunan, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia tidak akan bisa makan daging karena tidak ada keturunan ayam. Dan kita tidak akan bisa makan nasi karena pohon padi ketika dia tidak ingin punya keturunan, maka akan terjadi kepunahan pohon padi. Artinya apa? Ketika ada orang yang menikah dan dia tidak kepengen punya anak, dia menganggap punya anak itu repot, maka akan terjadi kepunahan umat manusia. Makanya Islam mengajarkan untuk membangun sebuah keluarga, dia harus punya misi. Misinya apa? Melanjutkan eksistensi umat manusia. Sahabat-sahabat HKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua adalah terbangunnya tarbiyah, pendidikan dalam sebuah keluarga. Nah, inilah yang kemudian difirmankan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ayat ini menegaskan bahwa ketika kita hendak membangun sebuah keluarga yang sakinah di dunia, sakinah di akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah,
maka dalam kehidupan rumah tangga harus ada tarbiyah, harus ada pendidikan. Nah, dalam sebuah pendidikan, maka kepala keluarga dia sebagai kepala sekolah, ibunya sebagai gurunya, dan anak-anak sebagai murid-muridnya. Luar biasa. Maka dengan tarbiyah, dengan pendidikan, maka akan menjadi pintu-pintu kesuksesan di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia keluar rumah untuk menuntut ilmu, untuk belajar, terciptanya proses belajar mengajar, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika masuk surga saja Allah berikan jaminan kemudahan, maka untuk membangun keluarga itu akan sangat mudah. Maka keluarga itu harus senantiasa tercipta di dalamnya pendidikan dalam keluarga. Karena ilmu itu merupakan miftah, kunci-kunci untuk meraih sebuah kesuksesan. Barang siapa ingin sukses di dunia, ingin berhasil di dunia, fa'alaihi bil ilmi. Dia harus punya kunci. Apa kuncinya? Ilmu. Maka jika orang ingin menjadi kaya, dia harus punya ilmu cara untuk mencapai kaya. Jika seseorang ini sukses dalam berbisnis, dia harus punya ilmu tata cara dalam berbisnis. Sampai juga ketika para penyimak ini ingin jadi syuting yang berhasil, harus punya ilmu tata cara men-syuting. Ya? Jadi fa'alai bil ilmi. Dan barang siapa ingin sukses di akhirat juga, fa'alaihi bil ilmi, harus punya kunci. Kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa ingin sukses dunia dan akhirat, fa'alaihi ma bil ilmi, dia harus punya kunci, dan kuncinya adalah ilmu. Ilmu, maka hakikat belajar adalah berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan setelah tahu dia mengamalkan, berarti berubah. Sahabat-sahabat HKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misi yang kedua tadi adalah terciptanya dalam kehidupan rumah tangga, yaitu terbinanya atau terdapat tarbiyah, pendidikan dalam keluarga. Nah, misi yang ketiga adalah dakwah dan kepemimpinan umat. Ini yang doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, maka dalam membangun sebuah keluarga tadi, maka di dalamnya harus terbangun dakwah dan mempersiapkan generasi untuk menjadi pemimpin umat di masa depan. Mudah-mudahan dari visi dan 3 misi tadi kita harus persiapkan bagi yang ingin membangun sebuah rumah tangga, dan bagi yang sudah berumah tangga kemudian tidak ada kata terlambat. Mulailah dengan tahapan-tahapan yang jelas, buatlah visi dan misi dalam membangun sebuah rumah tangga. Dan jika sudah visi misinya seperti tadi, maka program kerja dalam membangun sebuah rumah tangga akan mengacu kepada visi misi tersebut.